Naam, jazakumullahu khairan ala waqtili wa barakallahu fikum. Aqulu awalan ila ustadzinal kiram, Ustaz Anwar Su'aib. Mungkin afu minkum ana awalan, yakni takriban mungkin fakat yakni 10 daqaik. Asta'dzinukum. Jazakumullahu khairan. Nah, I will share my screen. Wait a moment. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarauhu bi samanin bahsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Wa qala azza wa jalla aidan wa kadzalika ba'asnahum liyatasaaluna bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizkim minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tina 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wala dirham aw wala darahim. Wa aidan fi riwayati an at-Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun ma lam yakun mahu asfaru wala abyada lam yattahan bil aish. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadal barnamij al mubarak insyaallahu taala. Wa aqulu ashkuru al kathiran ila ustadzina al kiram Ustaz Anwar Su'aib min Malaysia. Jazakumullahu khairan anta khaira uswati fi hayati wa barakallahu fi ka wa aidan fi umurik. Naam. Wa aidan kullu al hadirin wal hadirat hadal yaum ana sa'idun jiddan limadha li anna hadal barnamij la'alla yanfa yakni linnas khasatan fi Indonesia wa Malaysia wa aidan ba'dul hadirin minal Hind. Jazakumullahu khairan. Limada sanabhas yata'allaq bi aqulu bi al-amwal elektroniyah li'anna hadhihi yakni muhimmatun jiddan hadal yaum nahnu al-yaum nabhas yata'allaq bi NFT about we nahnu aidan natakallam nabhas aidan bi multi atau metaverse wa nahnu al-yaum kulla yaum yakni nahnu nashtari syai'an min internet bi amwal elektronia. Wal muskila yakni nahnul yaum khasatan fi Indonesia from MUI yakni min majlis ulama Indonesia yaqulun wa fi fatwahim yakni hadha cryptocurrency atau amwal elektronia haram wa kaifa yakni haqiqatuh
haqiqatu fi al-fiqh wal islami wa khasatan maudu'un al-yaum kaifa idza nahnu nashtari wa aidan yakni hunaka al-bai' hal hada yakni halal fil Islam am la. Naam. I'm extremely happy today because we can meet in the Zoom meeting in international webinar from postgraduate university, Said University in Bogor. And if we talk about the cryptocurrency, I think is very important today, yeah, specifically for Muslim in Indonesia, Malaysia, in every countries. I think why because we know today if we, for example, will buy something from marketplace, yeah, we use the digital money. And how about the crypto? Yeah, my topic is about the crypto between for currency and then for investment or for invest. Okay. Actually, I will speak in English or Arabic, but our president Jokowi said that all activities, especially in university, in academician, must in bahasa, ya. And also, I love Indonesia, I love Malaysia, so I will speak in bahasa. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Jazakumullah khairan. Thank you very much for the all participant. Kenapa hari ini kita bahas tentang kripto? Ini menarik sekali karena ada edaran dari surat ya Menteri Koordinator Perekonomian di tahun 2018 ini tentang bagaimana kripto itu sebagai alat pembayaran itu dilarang. Ya, tetapi sebagai komoditi, ya sebagai komoditas itu sah diperdagangkan di bursa berjangka. Oi, kita langsung sampai kepada masalah yang mungkin tadi belum dipahami, seolah-olah itu MUI itu dia mengharamkan, padahal yang diharamkan itu adalah apa? Yang cryptocurrency, ya, kripto yang dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, walaupun in the fact, ya, faktanya ternyata Indonesia juga sudah, masyarakat itu sudah menggunakan. Nah, saya yakin ini akan terjadi satu shifting, ya, perubahan yang sangat drastis dari yang tidak boleh kemudian menjadi boleh selama nanti ada jaminan. Demikian juga nanti fatwa, kita tahu bahwa fatwa itu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan yang sifatnya itu mengikat kepada yang bertanya, tidak mengikat kepada yang lainnya. Bisa jadi kama qala yakni Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah fi kitabihi I'lamul Muwaqqi'in yaqul ya taghayyuril fatwa, ya, bitaghayyur atau taghayyurul fatwa bitaghayyuril azminah wal amkinah wan niyah wal awaid, ya. Fatwa itu dia bisa berubah dengan perubahan adanya, ya, perubahan zaman, perubahan waktu, perubahan juga dari niat dan juga al awaid. Dan kita akan menjadi saksi, menjadi saksi hidup bersama tentang bagaimana fatwa tentang kripto ini dia akan mengalami perubahan di masa-masa yang akan datang ketika digital money itu sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebuah alat tukar khususnya di Indonesia. Oke, saya akan memberikan data terkait dengan perdagangan aset kripto di Indonesia. Ternyata ya sampai Oktober 2021 itu sudah mencapai ya 9,5 juta dengan transaksi lebih dari 478 triliun. Is a very amazing, I think, ya. Like Uncle Anwar Soeb said that the crypto is our future. Oke, ini menarik sekali ini di Indonesia. Kalau ngomongin Malaysia dan negara lain kayaknya sudah nggak aneh lah gitu ya. Oke, saya akan memberikan explanation yang sangat mendasar karena beberapa teman nanti mungkin ada yang belum paham cryptocurrency itu apa ya. Oke, cryptocurrency itu dari dua istilah, ada cryptography dan juga currency. Kriptografi kalau kita nonton filmnya Da Vinci Code gitu ya, ada kriptonya di sana itu adalah kode rahasia. Ya, di mana kode rahasia ini kalau dulu mungkin dengan kayu, dengan angka-angka tertentu, sekarang dengan hitungan algoritma atau internet.
Oke, nah ada currency artinya mata uang. Ya, jadi kripto di sini kemudian kalau dikaitkan dengan cryptocurrency berarti adalah alat tukar digital atau uang digital. Istilah lainnya adalah mata uang digital yang terenskripsi dengan logaritma canggih untuk mengatur dan memantau pengumpulan dana dan transaksi lainnya secara online atau daring. Oke, saya ambil juga dari BI ya, dari situsnya BI menyebutkan bahwa cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran, artinya uang yang dia menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, ya, kemudian juga mengontrol penciptaan dari unit tambahan gitu ya, serta memverifikasi transfer aset. Nah, dari sini berarti kita menemukan ada dua istilah dalam kripto ini ya. Kripto sebagai currency, ya cryptocurrency, sehingga dia adalah mata uang yang kemudian dia dengan logaritma yang canggih itu dia akan terenskripsi ya dan menjadi satu alat tukar ya. Kemudian juga nanti kripto yang digunakan sebagai memang dia sebagai bukan alat tukar tapi investasi. Jadi kekayaan kita ini memang dalam bentuk aset digital. Wah, nanti akan dijelaskan oleh si Anwar Syuaib lebih detail lagi. Oke, saya paham, mudah-mudahan sudah paham apa itu kripto ya, kripto. Jadi singkatnya kripto itu adalah terkait dengan kalau bicara cryptocurrency berarti mata uang digital. Ya, mata uang digital yang dia memang memiliki kode-kode rahasia tertentu yang hanya mereka yang bisa mengaksesnya, yang mengetahuinya. Sementara nanti kriptonya sendiri dia lebih kepada aset digital yang memang bisa dijadikan sebagai investasi. Dan sekali lagi bahwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengharamkan cryptocurrency yang dijadikan sebagai alat tukar, bukan sebagai aset. Ya, bukan sebagai investasi ya atau aset investasi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Oke, sebelum kita bicara tentang dasar hukumnya, ini sejarah dari perkembangan cryptocurrency ternyata sudah dari tahun 83 di mana David Cohn ya menciptakan alat kriptografi elektronik anonim yang disebut dengan eCash. Kemudian juga tahun 95 juga muncul di sana DigiCash, kemudian juga tahun 96 ada Lauryn Law ya dengan salah satu dari artikelnya How to Make the Mint, the Cryptography of Anonymous Electronic Cash ya tentang bagaimana sistem pembayaran dari cryptocurrency. Kemudian tentu saja yang paling terkenal adalah tahun 2009 ada Satoshi Nakamoto tentang Bitcoin ya dan yang ternyata sangat luar biasa sekali efeknya. Dan sekarang seperti apa nih? Bitcoin itu hanya satu bagian dari kripto ya. Oke, kita akan bicara tentang karakter dari kripto ya. Jadi cryptocurrency, kalau cryptocurrency berarti tadi adalah apa? Mata uang digital atau alat tukar digital ya, yang itu memang khas ya, memang tidak ada bahkan nanti underlying-nya pun dipertanyakan gitu. Kita lihat ini karakternya. Pertama, yang namanya cryptocurrency itu adalah digital. Ya, jadi dia mata uang digital yang dia hanya berlakunya di dunia maya gitu. Jadi walaupun ada gambarnya apa koin emas gitu ya, itu adalah tetap saja yang digunakan adalah digital. Kemudian sifatnya juga peer to peer ya. Artinya dia digunakan ditransaksikan satu orang dengan orang yang lainnya secara online. Ya, jadi saya mau beli misalnya satu gambar digital juga, saya bisa menggunakan cryptocurrency saya ya. Dan yang ini yang mengancam yaitu global. Sifatnya transaksi ini dia berlaku bebas antar negara ya dan tidak dipengaruhi oleh kurs mata uang. Yang pengaruhnya itu nanti adalah terkait hanya supply and demand-nya saja. Terenskripsi ini jadi kekhasannya. Jadi setiap pengguna memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan cryptocurrency. Dan tentu saja kripto ini atau kode rahasia ini itu hanya dimiliki oleh yang memang secara legal, secara sah memiliki kripto tersebut ya. Nah, ini yang masalah juga nanti kenapa kemudian masih tidak diperbolehkan katanya karena adanya desentralisasi
ya, di mana dalam dunia cryptocurrency ini dia tidak ada bank sentral, ya, central bank, ya, kemudian juga setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka masing-masing. Jadi dia akan, ya, mungkin bisa dikatakan liar gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak ada bank sentral yang mengatur pertukarannya, mengatur mekanisme dari distribusinya. Kemudian juga ini yang paling penting bahwa trustless, bahwa cryptocurrency ini memang kita tidak bisa mudah percaya dengan orang lain mau beli mau apa, itu harus dengan sistem keamanan yang ekstra ketat. Nah, ini yang tadi saya katakan, ternyata Bitcoin itu hanya satu bagian ya dari banyaknya cryptocurrency yang ada ya. Jenis kripto ini banyak sekali, ada Bitcoin, ada Litecoin, kemudian ada lagi yaitu Bitcoin Cash, ada Feathercoin dan yang lainnya. Oke, ya, di Indonesia lebih dari 200 kripto yang dijual belikan dan juga dijadikan alat investasi, ya. Nah, ternyata dasar hukum kripto ini sudah berlaku, ya, merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Nah, ini menarik sekali. Demikian juga nanti ada peraturan dari Bapepti ya tahun 2019 juga tentang kontrak derivatif syariah. Sehingga kita ketika mau investasi lihat dulu nih ya, kalau dalam bahasa Malaysia itu adalah ini patuh syariah tidak nih gitu ya. Syariah compliance tidak nih. Ternyata aturan-aturan itu sangat banyak sekali. Saya cari di sini ada 8 ya, yang misalnya juga dari peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dan ternyata ya dari mulai keuntungan yang sangat menggiurkan gitu ya, sehingga orang rame-rame nih investasi di kripto gitu ya. Nah, ini yang menarik. Ini kalau yang bertanya gimana sih mekanisme dari perdagangan kripto, kita lihat dari mulai pelanggan ya, atau customer, atau bisa pemilik juga ya. Dia akan melakukan transaksi kripto, kemudian otomatis keuangan itu akan mutasi, dalam artian itu dia akan berpindah ya. Kemudian nanti akan ada perdagangan fisik dari aset kripto juga. Nanti ada storage-nya sekitar 30%, kemudian margin 30% dari keuangannya. Kemudian nanti bisa kemudian disimpan di aset kripto, di pengelola tempat penyimpanan, depository ya. Kemudian juga dia bisa catatan keuangannya juga, dan juga mutasi keuangan ini di bursa berjangka. Bagi partisipan, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu bursa berjangka, nanti boleh lihat apa sih bedanya bursa berjangka dengan bursa efek. Oh, pasti beda gitu ya. Mungkin ada sesi khusus, tapi intinya adalah bahwa kripto dalam bentuk investasi, dalam bentuk komoditi ya, komoditas itu dia diperjualbelikan dan legal di bursa berjangka. Oke. Ini juga mekanisme ketika kita akan membuka sebuah akun kripto ya, tidak sulit dan sangat mudah gitu. Cuman memang kita hanya perlu berhati-hati, terutama terkait dengan bagaimana data dan juga keamanan. Kenapa? Karena memang dari sisi kelemahan dan kekurangan kripto ini banyak sekali. Salah satunya adalah dari celah bagi kejahatan. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang ada di balik kode ya, kode dari atau cryptography code-nya itu. Ya, kemudian juga karena banyak orang yang memanfaatkan cryptocurrency saat ini itu buat untuk kejahatan, sehingga ini betul-betul kita itu bisa bertransaksi ya dengan berhati-hati dan betul, termasuk juga nanti untuk ketika kita akan investasi. Di Indonesia ini sudah lebih dari 5 aplikasi yang juga menawarkan, yang terbaru itu adalah warung kripto. Nah, ini menariknya gitu ya, ketika fatwa DSN MUI mengharamkan ya cryptocurrency gitu ya, tapi ternyata di masyarakat itu sudah banyak sekali. Nah, kita mau yang mana nih gitu ya? Bukan mau yang mana sebenarnya. Sebenarnya ini fatwanya gimana sih?
kayak istilahnya tuh kayak apa ya, harimau ompong, mungkin hanya beberapa yang ikut atau mungkin memang perlu ada semacam tadi perubahan di, komoditasnya dan juga yang sampainya juga seolah-olah itu, haram secara mutlak padahal itu hanya, di cryptocurrency dan tadi saya katakan bahwa bisa jadi ini juga akan, mengalami perubahan seiring dengan kebijakan dari, central bank di Indonesia yaitu, Bank Indonesia. Nah ini juga nanti kalau cryptocurrency terkait dengan password, kalau password sebenarnya sekarang sudah pakai apa, fingerprint, sudah pakai, face detection dan lain sebagainya itu sebenarnya, tidak sulit sebenarnya. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi, banyak negara masih menganggap cryptocurrency itu ilegal dan tidak berlaku untuk, transaksi jual beli di negaranya, termasuk juga di Indonesia. Jadi ketika, jual beli dengan, kripto itu tidak diperbolehkan, tapi ternyata faktanya kemarin cash dari, Gozali apa, Daily itu ya ternyata ya malah dimintai pajak dan sebagainya, padahal itu kripto dan jual beli dilakukan dengan kripto gitu ya. Kan seharusnya nggak boleh gitu, nggak sah gitu, tapi ternyata ya ini akan terus berlangsung dan akan menjadi satu, fenomena ke depan bahwa kripto itu menjadi satu pilihan dalam investasi, tapi nanti cari yang syar'inya seperti apa nih, gitu ya. Nah ini, fatwa dari, DSN atau dari MUI terkait dengan kenapa dalam kripto itu tidak diperbolehkan karena di sana ada unsur, horornya karena supply and demand-nya itu memang, sangat apa ya, sangat, kritis gitu ya sehingga kemudian, bahkan di sana itu ada praktek dari, Baik Najas gitu ya, false demand di mana ya tidak pasti antara, supply dengan demand-nya ini memang, walaupun nanti kalau itu kan sudah jelas nih ya seperti kalau Ethereum itu kan dia tidak terbatas jumlahnya gitu ya. Ada juga dorornya karena ya mungkin memang mudaratnya lebih termasuk juga, dalam konteks Indonesia itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang, pembayaran yang sah dari Indonesia atau dari, Bank Indonesia. Jadi kalau yang pertama bisa dihilangkan horornya, kemudian dorornya juga otomatis bisa dihilangkan dan Bank Indonesia itu sudah mengakui sebagai pembayaran, maka ini bisa jadi menjadi satu yang, legal karena beberapa juga sudah, menggunakan itu. Nah, kemudian juga cryptocurrency sebagai komoditas digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung, gharar, doror dan juga qimar, ada unsur maisir, perjudian dan tidak, memenuhi syarat sil'ah dan secara, syar'i. Ini juga menarik nih dalam konteks, fikih, kita akan menemukan bahwa al-mal huwa yakni kullu syai'in lahu qimatin. Segala sesuatu yang memiliki nilai. Nah, sesuatu syai'un di situ oleh ulama-ulama klasik selalunya ya dikaitkan dengan al-wujud ya, sesuatu yang fisikal, sesuatu yang fisik yang nampak. Padahal dalam konteks sekarang ya bukan amwal tadi kalau kita mengambil dari madhabnya Hanafi kita menemukan bahwasanya dia bukan hanya sesuatu yang fisik ya bahkan intifa sendiri itu dia masuk ke dalam mal gitu ya sehingga kemudian di sini ada ilahnya adalah diketahui jumlahnya secara pasti ya kemudian hak milik dan bisa diserahkan kepada pembeli. Nah penyerahan bahkan dalam konteks fatwa DSN MUI itu menyebutkan bahwa al-qabd ya artinya penguasaan itu tidak mesti dengan, tangan, bahkan hanya dengan surat atau dengan tadi, digit tertentu atau juga dengan apa, dengan satu, digital apa, sertifikat misalnya. Itu juga, bisa menjadi sebuah hal yang, pembaharuan dalam, fikih Islam. Demikian juga tadi, penyerahan kepada pembeli. Ya kalau kita beli, misalnya ya kita gunakan GoPay saja, kita menggunakan, mungkin kalau GoFood-nya bisalah kita ambil uangnya. Tapi kalau umpamanya, Gokar dengan Gojeknya itu kan dia memang manfaat sehingga ini juga menjadi satu kajian ke depan yang I think is a very amazing and very challenging for the mujtahid khosatan fil Islam ini ya. Kemudian juga yang ketiga dari alasan MUI ini juga adalah cryptocurrency sebagai komoditi atau aset Gimana? memenuhi syarat syil'ah dan Anta. memiliki Kenapa? underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya serta sah untuk diperjualbelikan. Nah, ini ternyata ada nih dari solusi dari Bank Indonesia terkait dengan cryptocurrency yang dijadikan sebagai aset. Ya, ini berlaku mulai tahun 17 Desember 2020 ya Kementerian Perdagangan ini menerbitkan peraturan perdagangan berjangka komoditi ya tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
Nah, sehingga kemudian ya walaupun tadi cryptocurrency sebagai mata uang itu dia masih tidak sah di wilayah NKRI karena merujuk kepada aturan itu ya, bahwa yang berlaku di Indonesia ini adalah rupiah gitu ya, yang lain nggak bisa. Makanya kemarin kalau kita ingat ada satu dari tokoh itu yang dia menggunakan dinar dengan dirham kemudian ya mengalami apa namanya, dianggap tidak sah karena aturan itu. Nah, sekarang kripto ternyata banyak orang yang sudah jual beli dengan kripto ya, tapi ternyata ya masih belum ini. Ini sebuah perubahan yang kita semuanya akan menjadi saksi dari perubahan zaman dari fiat money ke digital money, dari uang dinar dirham dalam bentuk fiddah ya, emas dengan perak itu akan menjadi satu digit uang yang bukan hanya uang tapi dia menjadi aset dari komoditas atau aset yang menjadi kita miliki dan bisa menjadi bagian dari alat atau investasi kita. How about Islamic perspective? Kita akan dengar bersama dari the great speaker today, Encik Anwar Suaib. Nah, itu pemantik dari saya. Kita akan bisa diskusi lebih banyak terkait dengan crypto between currency and commodity ya. Bagaimana cryptocurrency ini menjadi satu hal yang mungkin ke depan akan mengalami banyak perubahan-perubahan dan kita harus siap untuk keamanannya di cyber security-nya, di apa namanya keamanan inskripsinya, internetnya dan lain sebagainya. Dan saya yakin Bank Indonesia dan juga pemerintah akan sangat adaptif dengan perubahan ini, hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan buktinya pasar bursa berjangka itu sudah mengakomodir kripto sebagai alat investasi, bahkan diperjualbelikan, tetapi dia belum sampai kepada pengesahan cryptocurrency atau digital money, uang kripto, mata uang kripto itu sebagai alat tukar yang sah di Indonesia. We can discuss. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Nastamir ilal muhadir al-ati wa aidan ila Ustaz Khalifur Rahman. Tafaddal. Baik, jazakumullah.